Halo, kali ini kita akan berbicara masalah Mason gain rule, masih di contoh soal tapi yang kelima. Nah, ini ada signal flow graph yang unik ya. Di sini ada input dan di sini ada output. Nah, terus ini untuk apa? Gitu ya. Baik. Nah, di sini pertama karena kita diminta untuk mencari fungsi alihnya, ya sama langkahnya yaitu forward path gitu ya. Forward pathnya ada berapa? Nah, kita cek ya. 1 sudah. Gitu. Loh, Pak, ini kan bisa ke sini, kemudian bisa ke sini, bisa ke sini, terus sini. Nah, ingat, yang namanya forward path itu tidak boleh melewati node yang sama, gitu ya. Jadi node yang sama atau satu node itu tidak boleh dilewati 2 kali gitu. Kalau ini ke sini kan RS A B C D B, loh, lewat B lagi. Kemudian ini lewat sini lagi baru ke sini. Double gitu ya. Yang kemarin, nah, yang ini saya naik lagi ya. Nah, ini kan gini, kemudian ke sini sini. Kemudian ini ke sini. Jadi tidak ada yang looping bolak-balik. Nah, seumpama ini sini, kemudian ini begini, ke sini lagi, bisa aja. Tapi kan nggak boleh karena node Y sama Z-nya dilewati 2 kali. Begitu juga yang ini ya. Yang kelima ini nggak boleh juga. Jadi forward path-nya itu hanya satu, adalah ya R S, kemudian A, kemudian C, S, begitu ya. Kemudian gain-nya ya, berapa? Ya ini 1 kalikan 1. Ya, jadi 1 kalikan 1 sama dengan 1. Itulah forward path gain-nya ya. Nah, baik. Nah, sekarang loop. Nah, kalau loop banyak ya, kalau loop banyak. Loop ini ada L1 itu adalah ABA ya. Di sini A B A, kemudian gain-nya itu berarti 1/S kalikan min 2 sama dengan, nah maaf, 1/S kok, 1/S berarti min 2/S, begitu ya. Kemudian yang loop 2 itu berarti ini 1, saya tulis saja begini. Kemudian yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga, gini ya. Nah, ini yang kedua berarti CDC ya. CDC. Di sini G-nya 1/S dikalikan min 3 sama dengan min 3/S. Kemudian loop yang ketiga ini adalah B C D B. Ini G-nya 6 dikalikan 1/S dikalikan min 4, begini, sama dengan berapa ini? Berarti min 24/S, begini ya. Nah, setelah itu kita cari yang non touching ya. Non touching loop ya. Ini yang non touching itu adalah loop 1 tentunya, kemudian yang loop 2 gitu ya, dan loop 2 gitu, oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita cari determinannya. Oh maaf, bentar. Nah, determinan itu sama dengan rumusnya 1 dikurangi jumlah dari individual loop gain, berarti min 2/S ditambah min 3/S ditambah min 24/S, kemudian ditambah ya, kombinasi dari 2 non touching loop ya, ini L1 dan L2. Nah, L1 nya itu ini,
berarti min 2 per S dikalikan ya, karena kombinasi dikalikan. Nah, kemudian 2-nya mana? Ini. Berarti min 3 per S. 1 dikurangi ini dikali dijumlah jadi 5, dijumlah ini jadi 29 per S minus jadi plus begini, kemudian ditambah dari 6 per S begitu ya. Di sini S-nya kuadrat ya karena kali. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi begini ya. Nah, itu ya, ini adalah determinannya. Nah, yang berikutnya kita cari associated path vector. Nah, ada berapa? Nah, tentunya ada 1 karena forward path-nya cuma 1 tuh, P1-nya ini. Nah, ini bisa kita jadikan begini. Bentar. Duh, kok tadi. Nah, ini kita hapus ya. Hapus P1. Maka ya R S, kemudian ini C S begini toh. A B C D ini begini, ini begini, ini begini ke kanan semua, kemudian ini begini, ini begini, ini begini ke kiri ya kan. Nah, yang forwardnya itu tentunya tadi cuma ini tok ya, maka ini yang kita hapus, kita titik-titik. Nah, begini, maka hanya ada 2 loop yang tersisa, betul nggak? Loh Pak, ini 3. Nah, tapi kan node A kan sudah ikut terhapus pada forward path, jadi ini tidak utuh, hanya ada 2 dan 3. Maka associated path vector 1-nya itu rumusnya apa? 1 dikurangi ya, isolated individual loop gain, hanya ada 2 ya, loop 2 dan 3. Coba loop 2 itu ini, loop 3 itu ini, maka kita jumlahkan saja ya. Min 3 per S ditambah min 24 per S ditambah dari 2 kombinasi individual loop gain isolated non touching. Nah, nggak ada non touching, nggak ada ya. Yang ini non touching tadi kan 1 dan 2, sedangkan satunya udah hilang ya karena node-nya ini udah dihilangi pas forward path, jadi nggak ada. Tambah 0 juga, ini yang 3 kombinasi. Nah, maka 1 min ya, min ini di sini jadi min 27 per S begini toh. Nah, tinggal ini saya hapus jadi plus begini ya. Saya jadikan 1 begini boleh toh. Nah, plus 27. Nah, begini ya. Nah, kemudian kita cari ini apa namanya, fungsi alihnya ya. Nah, sama dengan kan jumlah dari K1 K sama dengan 1 sampai N ya, PK delta K delta sama dengan K1 sampai 1 karena forward path-nya cuma ada 1, P1 del 1 determinan. Nah, maka ini hilangi aja, maka P1 nya itu tadi adalah 1 forward path-nya toh, del 1 nya itu adalah S plus 27 per S, kemudian yang delta kedua S kuadrat lupa ya, naik. Nah, ini 29 per plus 6 ya.
per S kuadrat. Gini ya. Nah, ini sudah bisa kita coret satu, ini coret begini, maka menjadi S plus 27 dikalikan S per S kuadrat plus 29 S plus 6. Gini ya. Kemudian berarti S kalikan S plus 27 dibagi S kuadrat plus 29 S plus 6. Begini ya. Nah, inilah fungsi alih dari sinyal flow graph di atas. Oke, cukup sekian untuk soal yang ke berapa ini? Oh, saya juga lupa lagi nih ya. Kelima kalau nggak salah ya. Nah, coba cek. Nah, kelima dari materi Mason Gain Rule. Semoga bermanfaat.